Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kalian mendengar apa itu kartu kredit syariah? Dan bedanya kartu kredit syariah ini dengan konvensional itu apa? Jadi, yuk kita simak video edukasi yang telah kita buat untuk tidak ada kesalahpahaman mengenai kartu kredit syariah. Lan, lu mau langsung pulang, Lan? Iya nih, mau langsung pulang. Kenapa nih? Lu ada duit dulu nggak, Lan? Gue mau pinjam dulu dong duit lu. Berapa tuh butuhnya? 50.000 aja. 50.000 ya? Ada nih 50.000. Gue pinjam dulu ya, Lan. Oke, tapi jangan lupa nanti dibalikin ya. 55.000. Aman besok. Kayak gitu bukannya riba ya? Lu handphone lu kenapa, Nan? Ini dik, HP gue kayak rusak dah. Harus diganti sama yang baru nih kayaknya nih. Lu udah nyoba ke tukang servis buat benerin? Nah, itu dia. Gue udah berkali-kali ke tukang servis, udah berkali-kali juga dibenerin, tapi masih aja kayak gini HP-nya. Berarti harus beli baru ya? Kenapa nggak beli baru aja kalau emang ada dananya? Daripada lu benerin terus rusak lagi? Nah, itu dia. Pengeluaran gue lagi banyak dik. Terus pemasukan gue masih di awal bulan nanti. Ini kan masih pertengahan bulan. Jadi Ya udah, kenapa nggak kartu kredit aja? Kan enak tuh bayarnya nanti jadinya di akhir bulan. nah, kartu kredit ya. Kartu kredit itu gue agak gimana gitu. Soalnya kan kartu kredit itu sangat dekat banget ya sama yang namanya riba ya. Nah, gue takut nanti kalau gue belinya pakai riba nanti nggak berkah. Oh, tapi kan zaman sekarang udah ada, Nan, yang namanya kartu kredit syariah. Hah? Serius kartu kredit syariah? Iya, Itu jadi gimana konsepnya? ya itu konsepnya tuh udah sesuai sama prinsip-prinsip Islam gitu. Mungkin biar gampangnya lu langsung aja ke bank syariah buat ngurus, atau enggak nanya-nanya ini udah bedanya apa gitu-gitu sih. Oh, kalau misalnya ada prinsip syariah berarti otomatis nggak bakal ada riba. Iya, nggak bakal ada riba. Jadi mending lu ntar nih kelar kelas nih, lu ke bank syariah aja. Banyak kok dia produk-produk eh, kartu kredit syariah dari bank-bank udah ada kayak BSI, Maybank dan banyak lagi. Oh, ya udah, ntar abis kelas gue ke bank terdekat sini deh, yang syariah. Makasih banyak ya dik ya. Iya, sama-sama, Nan. Saya dijelasin mungkin mengenai apa sih itu Hasanah Card dan bedanya dengan kartu kredit konvensional sendiri itu seperti apa, dan mungkin boleh dijelaskan bagaimana sistem kerja atau mekanisme dari pembiayaan Hasanah Card tersendiri. Juga mungkin boleh Mas Kevin untuk menerangkan kelebihan dari Hasanah Card ini dan bagaimana jika kita ingin mengajukan Hasanah Card tersebut. Apa saja syarat dan ketentuannya. Ini BSI Hasanah Card itu, biasanya kita bilang ke nasabah itu jangan kartu kredit. Karena kalau kartu kredit itu kan kesannya negatif ya. Nah, kalau kita ini biasanya ke nasabah itu bilangnya adalah kartu pembiayaan, Mas. Jadi BSI Hasanah Card ini satu-satunya kartu pembiayaan berbasis syariah yang membantu proses jalannya hijrah nasabah. Nah, untuk apa? Untuk transaksi bila suatu saat terdesak ya. Ketika berbelanja, kemudian membayar tagihan, sedekah, bisa. Terus untuk menyicil, tarik tunai juga bisa, serta dilengkapi banyak promo yang menarik, kemudian banyak diskon-diskon, hingga fitur-fitur yang memudahkan. Seperti itu, kurang lebihnya itu dasar dari BSI Hasanah Card. Kemudian kartu pembiayaan ini pasti dengan akad-akad syariah ya, berbeda dengan konvensional. Jadi menggunakan prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba, ya, atau biasa disebut dengan bunga.
kemudian tidak ada unsur goror atau harta rampasan. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya ketidakpastian ya, itu tidak ada kalau di BSI Hasanah. Kemudian juga tidak ada perjudian atau maisir. Nah, perbedaannya apa sih? Ya tadi, yang jelas BSI Hasanah itu tidak menggunakan sistem bunga. Nah, kita ini menggunakan prinsip-prinsip syariah. Ya, akadnya itu ada 3, Mas. Ada akad kafalah bil ujro, qard, dan ijarah. Nah, kafalah bil ujro itu apa sih? Nah, kafalah bil ujro itu BSI ini sebagai penjamin terhadap pemegang kartu, ya, kepada merchant atas semua kewajiban bayar. Misal nih, nasabah mau melakukan transaksi karena terdesak, dia nggak ada uang atau ingin pinjam dulu dengan BSI. Nah, jadi akadnya adalah kafalah bil ujroh. Kita sebagai penjamin kepada merchant-merchant itu. Kemudian, qard. Nah, penerbit kartu atau BSI itu adalah pemberi pinjaman kepada pemegang kartu melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Jadi, BSI Hasanah itu tidak hanya untuk belanja-belanja di merchant-merchant yang sudah kerjasama, tapi juga bisa digunakan untuk tarik tunai, Mas. Gitu. Nah, kemudian akad ijaroh. Kita BSI ini penerbit kartu, penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Jadi kita juga berhak untuk mendapatkan fee, atau bisa dibilang tadi ujro, ya, ijaroh. Nah, tapi untuk menggunakan BSI Hasanah ini tidak bisa digunakan kepada merchant-merchant non halal ya. Mohon maaf, seperti misalkan di tempat dugem, diskotik, ya itu nggak bisa. Intinya tidak bisa digunakan pada merchant non halal. Kalau udah pada bikin kartu kredit di bank lain, ya mereka udah paham lah, familiar dengan kartu kredit. Tapi pasti merasakan perbedaannya di BSI Hasanah, ya dengan akadnya tadi kan, ya lebih syariah gitu. Intinya free biaya pengajuan, akadnya adalah akad kafalah bil ujroh, qard, dan ijarah. Kemudian BSI Hasanah ini tanpa bunga dan denda. Dan digunakan untuk transaksi seluruh dunia bisa. Dan tadi yang paling penting, ketika dalam 1 bulan tidak dipakai kartunya, maka tidak ada tagihan di bulan itu sama sekali. Ada tagihannya, tapi tagihannya itu 0. Kemudian free biaya tahunan di 2 tahun pertama. Seperti itu. Nah, iya, intinya jangan bilang kartu kredit ya. Memang secara ini kredit, tapi kita nggak pernah bilang ke nasabah itu kredit, nggak. Kita sebutnya adalah kartu pembiayaan. Kartu pembiayaan ini bebas kok. Bisa digunakan untuk belanja, bisa digunakan untuk pinjem dulu lah 100 gitu. Bisa juga digunakan untuk usaha. Ya kan? Namanya juga kartu pembiayaan seperti itu. Betul, betul. Yang penting bisa di merchant yang non halal ya. Dan akadnya secara syariah terbuka, tidak seperti konvensional yang tiba-tiba bengkak berdasarkan bunga seperti itu. Supaya mungkin ya mendasarnya tahulah, biarpun agak masuk ke pikiran ke kiri masih bingung ya. Boleh, Pokoknya boleh, Mas. gini Mas. Kalau misalkan court itu kan artinya si bank ini nih apa namanya, ngasih fasilitas lah supaya nasabah ini bisa tarik tunai nih ke ATM. Nah, minimal penarikan itunya ada, nggak bisa cuma 50.000, nggak bisa. Jadi sebesar 20% dari limit, misalkan 10 juta limitnya. Nah, 20%-nya berapa? Nah, setiap penarikan itu kena biaya 25.000. 25.000 itu bukan doror ya, udah dijelasin loh, 25.000. Nah, nanti nih ketika misalkan sudah melewati tempo, nggak bayar-bayar. Nah, terus gimana nanti didatengin dari kolektor nggak apa segala macam, nanti tetap ada tagihannya. Dan nanti ada denda nggak? Nah, kalau di bank lain itu mungkin ada denda ya. Dendanya tuh gue disebutin duitnya berapa segala macam. Kalau kita terbuka, sebutannya bukan denda, disebutnya adalah biaya takwid. Biaya takwid itu adalah biaya penagihan. Jadi kan kita udah ngasih fasilitas berupa kartu, BSI juga punya operasional. Nah, ini adalah biaya operasional untuk penagihan, untuk ngirim emailnya, untuk bayar karyawannya. Itulah disebut dengan biaya takwid. Biaya takwid itu berapa sih?
Nah, kalau misalkan bulan ke-1, bulan kedua, kolektibilitas 1-2 itu 57.000. Ya, jadi ada tagihan tambahan tuh 57.000. Nanti udah call 3 lebih, 3 bulan, itu sebesar 150.000. Gitu. Jadi ada tagihan tambahan. Nah, itu akan ngerti tagihan seperti itu ketika udah bikin. Gitu. Oh, berarti konstan ya Mas ya, nggak fluktuatif gitu kayak konvensional ya? Wah, iya, kalau konvensional kan maksudnya ya gitulah. Apalagi yang tadi saya bilang, saya nggak sebutin aplikasinya. Tapi yang jelas dia tuh yang ngeri, Mas. Apa-apa yang nggak dibilangin, tiba-tiba tagihannya bongkak, bongkak, bongkak. Nah, persenannya nggak jelas. Kalau misalkan di BSS Anak ini kan jelas, terbuka. Biaya takwid, biaya penarikan. Mungkin cukup sekian kali ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas sudah Iya. meluangkan waktunya sekali lagi. Ya, makasih. Jangan, Kita tutup ya Mas. Terima kasih banyak atas kesempatannya. iya. Kami izin undur diri ya Mas. Nah, cukup jelas bukan terkait kartu kredit syariah ini? Terima kasih telah menyimak video edukasi yang telah kami buat dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.